Selamat malam, Prof. Tamim. Apa pendapat Anda tentang penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap Ketua dan Sekjen HMI pada dini hari tadi yang terkesan menculik dan bukan penangkapan? Ini satu petaka besar. Ini satu petaka besar terhadap nilai-nilai Pancasila. Aparat kepolisian ini selalu berkutat di masalah hukum saja. Tadi saya baru dengar pernyataannya Bung siapa itu yang Irjen itu, Irfan. Ya, yang Irjen polisi itu, dia berkutat di masalah hukum, perilaku destruktif para pendemo, perilaku anarkis para pendemo, kemudian menyarankan, seakan-akan dia itu menasehati rakyat untuk tidak seperti itu, untuk tidak demo anarkis. Namanya demo, ya harus anarkis. Kalau nggak anarkis, ya nyanyi aja anarkis. Berkutatnya di antara hukum dan cara-cara destruktif yang dilakukan oleh para pendemo. Ketahuilah bahwa kalian, wahai polisi, wahai penegak hukum, bahwasanya tidak ada sedikit pun kewajiban warga negara untuk menegakkan hukum, untuk hidup sesuai hukum apapun yang kalian yang ada di negeri ini. Di dalam Pancasila tidak ada satu kata pun mengenai hukum di situ. Di dalam Pancasila yang ada kata mengenai keadilan. Jadi tidak ada kewajiban bagi warga negara untuk patuh terhadap hukum. Yang ada, hukum harus patuh kepada nilai keadilan. Jadi apabila hukum itu bertentangan dengan nilai keadilan, hukum itu boleh dilanggar. Sah siapa saja melakukan pelanggaran terhadap hukum. Karena hukum itu bertentangan dengan nilai keadilan. Polisi beranggapan bahwa HMI pada tanggal 4 aksi damai kemarin dianggap sebagai provokator dalam aksi. Pangeran Diponegoro juga dianggap sebagai provokator, pemberontak. Padahal dia mempertahankan haknya. Kaum muslimin kemarin itu mempertahankan haknya. Apa hak yang dipertahankan? Harga diri. Harga diri atas celaan yang dilakukan oleh seorang non-muslim yang notabene bukan bagian dari bangsa Indonesia, keturunan Cina yang namanya Ahok, yang kebetulan menjabat sebagai gubernur. Jadi letak ketidakadilannya di mana, Prof? Loh, letak ketidakadilannya adalah polisi dalam hal ini tidak bersikap destruktif, anarkis terhadap Ahok, gubernur yang orang Cina, tetapi bersikap destruktif dan anarkis kepada kaum muslimin yang harga dirinya telah dihinakan oleh Ahok. Artinya polisi dalam hal ini mengawal Ahok untuk berperang terhadap umat Islam dan berperang dan memerangi nilai keadilan. Dan ini bahaya bagi masa depan kepolisian Republik Indonesia. Bisa-bisa kepolisian Republik Indonesia yang langsung akan fight berhadapan dengan rakyat Indonesia pribumi asli beragama Islam. Sanggup nggak polisi melawan seluruh rakyat muslim yang ada di Indonesia ini? Nggak sanggup. Tapi apakah rakyat Indonesia mampu bersatu untuk itu? Dan bagaimana caranya? Sangat mudah mempersatukan rakyat Indonesia. Sangat mudah mempersatukan rakyat Indonesia. Sangat mudah apabila telah terjadi satu gejolak di suatu negeri, semua rakyat Indonesia akan bersatu. Dan itu sudah menjadi pembelajaran kita dari dahulu kala, pada zaman penjajahan Belanda. Bersatunya rakyat ketika 1, 2, 3 kali terjadi peristiwa destruktif yang melawan hegemoni penjajah, maka semua rakyat akan bangkit. Dan di situ akan terjadi pengadilan rakyat yang tentu lebih sadis. Jadi polisi ini tahu diri lah. Senjata yang kalian punya itu bukan punya kalian, bukan punya mbahmu. Itu uangnya rakyat, uangnya warga negara, uangnya keturunan Jong Java, keturunan Jong Sumatera Bon,
keturunannya Jong Bataks yang memberikan uang kepada polisi dan kemudian diberikan senjata dan kemudian bertugas untuk mengamankan, menjadi pengayom rakyat, ya kan? Itu bukan uangnya pemerintah, itu uangnya rakyat. Pemerintah semuanya makan uangnya rakyat. Ini tahu dirilah ini mereka-mereka yang anggap dirinya pemerintah, juga Ahok. Lu siapa, Hok? Lu itu budaknya kami. Lu songong lu. Ngehek lu. Oke. Terkait penangkapan tadi, apa tindakan HMI dan ormas Islam lainnya yang lebih efektif? Ormas Islam khususnya rakyat pribumi umumnya jangan lagi berkutat di nilai-nilai hukum. Sebab hukum yang ada saat ini adalah salah satu upaya penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan tidak diwajibkan bagi rakyat dan umat Islam untuk berkutat di nilai-nilai hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita hanya untuk berkutat di nilai keadilan. Dan itulah Pancasila, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hukum sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hukum itu bukan apa-apa, boleh dilanggar, sekali lagi hukum boleh dilanggar apabila hukum tersebut telah menyelisihi, telah menentang nilai keadilan. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Saya